Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arviana Dini Nugroho, NIM 240201020752, kelas MC304, program studi manajemen PJJ S1 dengan dosen pengampu Pak Joko Suharyanto. Kali ini saya dalam matkul pemasaran digital marketing akan menjelaskan mengenai topik peran influencer dalam meningkatkan strategi pemasaran digital. Pertama akan saya bahas mengenai fenomena influencer di era digital. Banyak sekali influencer sekarang ini ya, dibuktikan dengan lonjakan penggunaan sosial media, perubahan cara konsumen menemukan produk, dan influencer sebagai sumber rekomendasi terpercaya. Sekarang kan banyak ya TikTok, Instagram itu udah booming banget di mana-mana. Bahkan anak kecil pun udah punya gitu kan. Terus perubahan cara konsumen menemukan produk. Sekarang orang itu nggak harus ke pasar, ke mall, atau gimana. Langsung lewat sosial media itu lihat review orang-orang, lihat influencer. Mereka terinfluence dengan influencer tersebut. Misal lagi makan seblak nih, ada seblaknya yang mercon atau apa. Misal seblaknya yang mercon. Mereka akan tertarik karena influencer itu punya pengalaman yang bagus terhadap seblaknya yang mercon tersebut. Influencer sebagai sumber rekomendasi terpercaya. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, menurut si yang terkenal mereview makanan itu kan ada Fuji, terus ada yang lain sebagainya. Kata si Fuji enak loh, ini orang-orang ngikut, oh ya benar. Nah, selanjutnya yang dia review katanya enak, itu bisa jadi terinfluence orang. Selanjutnya, siapa itu influencer? Itu individu dengan pengaruh di komunitas digital, mampu membentuk opini dan perilaku pengikut. Dibagi berdasarkan jumlah pengikut. Nano itu 1000 sampai 10.000, mikro 10.000 sampai 100.000, makro 100.000 hingga 1 juta, mega itu lebih dari 1 juta. Nah, ini ada dari data Indonesia.id, 8 influencer TikTok terpopuler di Indonesia. Sekarang kan lagi boomingnya TikTok ya. Di situ juga langsung pada review makanan, terus jualan produk kan bisa langsung di situ ya pakai keranjang kuning gitu kan. Itu ada Willy Salim, Vilmay, Ria Ricis, Fuji, Ibnu, Iben, Jaya Ningrum, Mie Ayam The Best, ini DJ Una. Banyak-banyak ya followersnya, 58,3 juta loh. Lebih dari Mega itu, berkali-kali Mega ya. Mega kan lebih dari 1 juta ya. Ini sampai 50 jutaan. Terus mengapa harus pakai influencer? Karena mampu menjangkau audiens dari berbagai belahan dunia. Influencernya di Jakarta, tapi dari Aceh sampai Papua tahu dia, tuh kan. Terus tidak terbatas oleh lokasi grafis tadi ya sama ya. Membuka peluang baru untuk bisnis skala kecil dan menengah. Misal kamu baru buka nih, ya mungkin reach out influencer daerah dulu ya. Karena ada influencer daerah yang terkenal di daerahnya doang gitu ya. Biasanya 1 juta itu ada di followers influencer daerah ya. Atau mungkin dari situ dulu kalau udah mulai berkembang, mungkin nanti bisa ke yang ramai kayak tadi, kayak siapa tadi? Mulai Salim, Film, Ria Ricis, Fuji, yang paling sering Fuji ya. Peran utama influencer dalam strategi pemasaran. Brand awareness, mengenalkan produk, ini contohnya Fuji ya. Banjir orderan gara-gara seblak di review Fuji. Produk review memberikan ulasan jujur, content creation membuat konten unik, community building menarik minat pengikut untuk berinteraksi, conversion booster mendorong pembelian melalui kode promo atau affiliation. Kalau di TikTok itu afiliasinya pakai keranjang kuning ya, biasanya ada video terus ada keranjang kuningnya. Strategi kolaborasi brand X influencer. Menentukan tujuan kampanye, memilih influencer yang relevan, brand fit, menyusun brief yang jelas, menentukan jenis konten, video pendek, review, live, challenge, metrik keberhasilan, pakai CTR, engagement rate, atau reach. Ini contohnya ya, di kanan itu ada Bandung Gomez itu masak-masak kayak tradisional gitu loh. Nah, dia
dapat orderan kolaborasi ya, iklan lah kampanye ya, dengan Canceler, apa namanya, dengan Canceler. Mm. Terus kemudian Mas Ade ini parfum, dia kan live Mobile Legend ya. Nah, dia sambil review parfum gitu ceritanya di live. Terus kemudian kalau ini Nana Code ini banyak sih brownies dan lain sebagainya. Dia biasanya beli review makanan, banyak review makanan biasa. Cuman ada yang collab juga. Tantangan kolaborasi influencer, adanya followers palsu, konten tidak autentik, reputasi influencer, biaya yang tinggi pada level tertentu, konten tidak sesuai brand guidelines. Ini hati-hati ya untuk newcomer UMKM. Rekomendasi nih untuk brand. Prioritaskan kualitas engagement daripada jumlah follower. Yang daripada cuma lihat jumlah follower, kan lebih bagus engagementnya. Siapa tahu followersnya tuh beli, jadi nggak aktif followernya. Lebih baik kita lihat dari sisi engagementnya. Gunakan data analitik untuk menilai performa influencer. Kan bisa pakai ini ya insight ya kalau Instagram gitu. Pilih influencer yang nilai dan gaya komunikasinya sejalan dengan brand. Nah, ini cocok-cocok kan? Kayak tadi contohnya ya. Ini Mas Ade. Mas Ade ini banyak banget nge-review mengenai parfum saat dia live main game Mobile Legend. Terus Banung ini kan kayak tradisional gitu ya. Mungkin di collab dengan hal yang lebih modern masakannya yaitu nugget tadi, nugget candler. Tapi tetap dikemas dengan tradisional, sambal, lalapan, dan lain sebagainya. Gunakan kontrak kerja yang jelas. Nah, harus ada hitam di atas putih. Biar jelas, nggak ada yang dirugikan, win-win solution pokoknya. Simpulannya, influencer merupakan jembatan antara brand dan konsumen. Konten autentik menciptakan kepercayaan. Kolaborasi strategis mampu memperkuat pemasaran digital modern. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan insight bagi UMKM, akademisi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.